Alur cerita si Shinji pada channel ini mengambil episode asli dalam manghuanya ya kawan-kawan. Oke, jadi di episode kali ini diawali dengan Kak Shou yang memaksa Shouyu di dalam mimpi agar jangan pergi ke surga barat karena dia akan dikorbankan. Seperti di episode yang sebelumnya ya, tot sekalian. Bagi yang belum nonton aja dulu, notif di sebelah kanan atas. Oke, lanjut. Shouyu mendengar itu pun bingung. Kenapa Kak Shou berubah seperti ini? Karena dia terus mempersuasi Shouyu untuk menghentikan perjalanan ini. Udah kelihatan lah ya. Shouyu yang bermimpi itu pun sangat terganggu dengan framing yang dilakukan oleh Kak Shou. Namun Wukong dan kawan-kawan yang berada di situ pun belum menyadari jika adanya Yuanzi Tianzun yang memasuki mimpi Shouyu. Kak Shou terus memframing Shouyu agar terus ragu dan tidak jadi melanjutkan perjalanan ke barat. Shouyu pun nampaknya sudah sedikit skeptis di situ karena omongan Kak Shou. Namun Shouyu pun menyadari jika Kak Shou yang di hadapannya bukanlah Kak Shou yang asli. Yuanzi Tianzun ini pun menunjukkan wujud tubuh aslinya. Shouyu pun yang melihat sontak langsung mengetahui jika yang di hadapannya adalah Yuanzi Tianzun. Yuanzi Tianzun mengajak Shouyu agar ikut pergi bersamanya. Namun dengan tiba-tiba pasir dengan jumlah banyak langsung memotong. Dan Yuanzi Tianzun pun sendiri kaget karena ada orang yang bisa menggunakan jurus ini di kelompoknya Tan Sanzang. Jurus ini nampaknya langsung berefek ke alam dunia nyata. Seketika orang-orang di sekitar situ pun kaget. Wujing yang memakai jurus itu ya. Dia pun memberitahu jika ada seseorang yang memasuki alam mimpi Shouyu. Aura Tianzun pun di situ langsung menyeruak keluar dengan wujud apinya. Bajie dan kawan-kawan pun kaget dengan Yuanzi yang keluar. Hampir saja kata Shouyu. Wukong di situ telah mengetahui karena sebelumnya sempat bertemu pada saat perang dewa di kerajaan langit. Bailang di situ pun langsung bergerak melindungi Shouyu. Ya elah, lambat lu bambang. Untung di salah satu grup Tan Sanzang ada Wujing ya. Yuanzi Tianzun pun terus mengajak Shouyu bahwa hanya dialah yang bisa membuat Shouyu keluar dari penderitaannya. Shouyu pun di situ marah karena Yuanzi Tianzun yang berpura-pura menjadi Kak Shou. Dengan itu lantas dia mengusir Yuanzi Tianzun. Pan sini. Seketika itu Yuanzi pun hilang. Karena ada musuh yang mempunyai jurus seperti itu, mereka pun nampaknya lebih berhati-hati lagi. Karena jika dia mengusir Shouyu, artinya dia juga bisa merasuki mereka semua, ucap Tan Sanzang. Namun Bapak Wukong mengatakan jika Dewa Kuno ini memiliki kemampuan yang sangat istimewa, tetapi berdasarkan pengalaman bertarungnya dengannya, dia bisa diserang dan bisa terluka. Reaksinya setelah terluka pun sangat tidak biasa. Yuanzi Tianzun pun nampaknya sangat berhati-hati pada tubuhnya, jadi dia tidak mungkin akan menanggung resiko untuk turun langsung ke jalur monster. Wukong dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan mereka. Skin pun berpindah ke Tianzun. Nampaknya dia sedikit kesal di situ karena nampaknya Tan Sanzang dan kawan-kawan ini seperti sekelompok orang yang sembrono. Tapi bahkan Jenderal Langit Selatan pun tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi semua manusia punya celah untuk dia masuki, termasuk. Tapi kenapa di antara orang-orang ini Hausu agak berjauhan ya kawan-kawan? Ada yang tahu nggak nih? Komen ya. Skin pun berpindah ke Tan Sanzang yang sedang melihat peta bahwa mereka telah sampai ke titik paling penting di jalur monster, yaitu negeri Tengkorak Putih. Lembah ini mereka harus lalui. Dulu, sewaktu mereka melewati tempat ini, mereka telah bertarung dengan siluman Tengkorak Putih. Bajie pun bilang bahwa Putri Tengkorak Putih di dalam punya hubungan dengan gurunya Tan Sanzang. Maksudnya GG juga nih Tan Sanzang, di mana-mana disukai. Mereka pun menceritakan kembali bahwa mereka dulu ingin memakan Tan Sanzang. Di satu sisi, Bailang menanyakan apa yang ditarik oleh Gokong ini. Masa sama-sama berjalan tidak tahu? Kalau kita lihat di episode sebelumnya, Gokong itu sibuk mengerjakan dengan Bajie ya. Mereka ternyata membuat kereta ini agar nantinya barang-barang yang mereka bawa bisa kembali ringan dong. Di satu sisi, Wujing yang menyadari sesuatu akan ada seseorang yang datang dan tepat sekali. Seseorang datang menghampiri, yaitu pendekar Tengkorak Putih. Guru Agung Tan Sanzang, ucap pendekar. Dia mendapat perintah dari Tuan Putri untuk datang menjemputnya. Namun tiba-tiba Skin pun berganti ke Suma. Suma telah tersadar. Suma menanyakan sedang di mana dia. Ziwei pun membalas bahwa dia sedang berada di dunia langit. Suma yang mendengar itu pun langsung berlari.
namun dihadang saja oleh Dewa Loki. Kelihatannya semangat sekali, kata Dewa Loki. Suma yang panik karena tahu berada di dunia langit pun hendak memukul Dewa Loki, tapi tidak bisa meninjungnya. Sudah kuduga. Dewa Loki pun menanyakan, kalau kamu Suma kan? Pada Suma yang terlihat kebingungan, Dewa Loki menceritakan bahwa sebelumnya Dewa Rulai rela mempertaruhkan nyawanya hanya demi menyelamatkan Suma. Suma pun sepertinya tersentuh di situ. Dewa Loki memperingatkan agar Suma tidak berkeliaran sembarangan di dunia langit, karena jika terlihat oleh dewa lain, dia pasti akan mati. Tiba-tiba lonceng pun berbunyi 3 kali. Apalagi itu, Dewa Loki langsung sadar. Para prajurit langsung berlarian siap siaga. Salah satu prajurit melaporkan pada Dewa Jenderal Gerbang Timur bahwa Asura sebentar lagi akan menyerang dunia langit, dan Skin pun berpindah ke kota mati Asura. Terlihat Asura telah mempersiapkan pasukannya yang akan menyerbu dunia langit. Terlihat juga di situ prajurit kesatria kelas 3 datang melaporkan karena sebelumnya diperintahkan untuk memberitahu 3 raja lainnya agar ikut berperang. Kalian baca sendiri aja lah ya nama 3 raja lainnya ini. Nampaknya perang ini akan menjadi perang besar ya. Dewa gila ini pun berorasi membentuk doktrin agar pejuang Asura yang lainnya semangat. Hancurkan dunia langit, hancurkan. Tahun lalu pertarungan berhenti karena Dewa Rulai, namun saat ini tidak akan, kata Raja Gila. Yang sebenarnya dia ini gila juga sebenarnya. Panel pun berpindah ke Raja Tangisan. Sudah lama dia nantikan pesta ini, kata Raja Tangisan. Kita harus bergerak cepat, kata Raja Tangisan. Pasukannya buta semua ini. Mau makan yang mana dulu ya? Wah, di atas tersebut muncul Raja Keputusasaan. Dia mengatakan jika Dewa Bayangan Gelap adalah sekelompok dewa yang terperosok. Dia tidak terlalu tertarik pada dewa yang terperosok. Lah, kan sama-sama terperosok anjir. Nih, untuk yang belum bisa membedakan ya, ini Raja Tangisan, ini Raja Keputusasaan, Raja Gila, dan Raja Kesedihan. Dewa Langit dan Asura adalah musuh bebuyutan. Namun dulu itu perangnya hanya melibatkan 1-2 Raja Asura. Tapi perang yang melibatkan seluruh Asura hanya pernah terjadi 3 kali. Disebut perang ratusan tahun karena berlangsungnya selama itu. Dan dampaknya juga dirasakan oleh lingkup yang luas. Perang ini merupakan sebuah malapetaka besar. Panel pun berpindah ke dunia langit yang terang. Dewa-dewa yang berada di situ pun langsung bersiap siaga. Kaisar Langit Sitian pun segera mengerahkan seluruh dewa langit karena situasinya yang sangat serius. Ya, karena 4 Raja Asura datang cuy. Kian pun berganti. Apa yang ditakuti dari para Asura? Kami semua akan menghadapi mereka sekuat tenaga, ucap Dewa Loki yang tampan dan berani. Kita juga melihat jenderal-jenderal langit gerbang barat timur sudah berkumpul ya di situ. Kebetulan bisa berolahraga, ungkap Viru. Anjir lah. Panel pun berpindah ke Dewa Loki. Dia menyuruh agar bisa membalikkan situasinya itu dengan menyerang duluan. Karena pasukan Asura menyerang dalam 4 sisi. Dewa Loki pun tak ketinggalan. Dia juga membentuk formasi 4 sisi dengan masing-masing dipimpin Jenderal Dewa, Jenderal Langit, dan dia sendiri dan Dewa Rulai. Dari Dewa Mata 3 pun turun tangan. Tiba-tiba banyak benteng turun dari langit. Bam bam bam. Dan masih belum. Dewa Taisang Laojun pun tak ketinggalan. Dia ikut membantu dunia langit. Jima Dojun nih langsung ya. Padahal pasukan Raja Asura gila kan pakai naga. Bisa terbang kan dengan kepak sayap ke Para prajurit langit pun sudah kesenangan duluan karena dibantu oleh dewa-dewa kuno ini. Di satu sisi bukan dewa sih ini, Dewi Lingbao yang melihat Dawe di Tianzun yang memasang puluhan ribu jimat ini pun bilang, kamu terlihat semangat sekali mengikuti perang kali ini. Tidak biasanya, karena biasanya Dawe ini netral ya.
selalu berada di posisi tengah. Tapi karena ini menghadapi Asura yang mengerikan, dia tidak bisa bersantai seperti dulu lagi. Asura yang sekarang pun bertambah menjadi sangat kuat, kata Ling Bao. Saking kuatnya, dia pun merasa takut. Padahal dulu dia sendiri yang menciptakan Asura, tapi dia sendiri tidak bisa mengendalikan. Di jalur selatan Istana Langit, para prajurit pasukan Perisai Emas pun sudah bersiap melawan Raja Tangisan, dan pasukan dari Raja Kesedihan dihadapi langsung oleh pasukan dari Dewa Jenderal Gerbang Timur, dan Viru juga ikut membantu di perbatasan timur. Skin pun berpindah ke Dewa Loki dan Rulai. Sayang sekali karena harapan untuk berdamai dengan Asura hanya mimpi belaka, kata Dewa Loki. Yang penting sudah berusaha, kata Dewa Rulai. Mantap nih Dewa Rulai. Wah, Dewa Loki dan Dewa Rulai akan bertempur bersama ya Tot. Akan semakin seru sekali ya Tot.